Buku-buku yang ngebahas tentang dunia buku selalu punya energi positifnya sendiri dan punya daya tarik yang luar biasa. Meskipun katanya buku-buku yang ngebahas tentang dunia buku itu nggak seru dan nggak punya konflik yang begitu dar-dar-dor, tapi buku-buku ini punya banyak banget life lessons yang bisa kita pelajari dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan di video kali ini, aku akan bagikan 6 judul buku yang di dalamnya bakalan ngebahas seputar dunia buku. Yang pertama ada Welcome to the Yunamdong Bookshop. Ini adalah salah satu novel favoritku di tahun 2024 kemarin. Dia merupakan novel terjemahan dari Korea Selatan yang ditulis oleh Wang Borum, yang di dalamnya menceritakan tentang kehidupan di sebuah toko buku kecil yang ada di dalam sebuah gang. Yaps, lokasinya bukan di tempat yang strategis, tapi di dalam gang. Pemilik dari toko buku Yunamdong ini gak lain adalah seorang wanita yang memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya yang udah terbilang mapan untuk mendirikan sebuah toko buku impiannya. Di sini kita bakalan ketemu sama lumayan banyak tokoh, dan salah satunya adalah pegawai yang ada di toko buku Yunamdong, yang sekaligus merangkap sebagai seorang barista. Dia adalah seorang pemuda lulusan universitas yang cukup terkenal, tapi dia nggak kunjung dapat pekerjaan dan nggak tahu passionnya apa. Akhirnya dia menemukan kesempatan dan juga menemukan kehidupannya yang baru lewat toko buku Yunamdong. Kita juga bakalan ketemu sama pelanggan di sana, sekaligus penulis dan juga orang-orang yang bekerja sama untuk toko buku Yunamdong. Seperti ciri khas dari novel-novel yang ngebahas tentang buku, nggak ada konflik yang begitu wow di buku ini, tapi cukup lumayan bikin aku ngerasa nyaman ketika baca, karena ya isinya ngalir gitu aja. Aku juga sebagai pembaca bisa ngerasa relate sama problem-problem yang dialami sama para tokohnya, sekaligus bisa memperdalam karakter setiap tokohnya dan ngerasa kayak mereka beneran ada gitu. Yang kedua ada The Midnight Library karya Matt Haig, dan ini juga jadi salah satu novel yang international bestseller. Di novel ini kita bakalan ketemu sama seorang wanita muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia nggak lagi merasa kalau ada hal berarti yang bisa dia pertahankan lagi. Banyak banget kehidupannya yang gagal dan berakhir di tengah jalan begitu aja, sampai finalnya adalah ketika dia kehilangan pekerjaan. Di novel ini dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia nggak mati. Alih-alih dia berada di alam lain, dia justru terbangun di sebuah perpustakaan yang super besar. Dan di sana dia ketemu sama penjaga perpustakaan semasa dia sekolah, seorang wanita tua yang begitu ramah dan sangat menghangatkan hatinya setiap kali dia bicara sama beliau. Nah, bersama dengan penjaga perpustakaan inilah, si wanita tadi bakalan menelusuri kesempatan-kesempatan hidup yang ingin dia coba. Mungkin seringkali kita mengalami perasaan yang sama kayak tokoh utama di dalam novel ini, yang merasa gagal, merasa menyesal, merasa seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu. Dan di novel ini kita bakalan diperlihatkan gimana sih kehidupan seseorang yang punya kesempatan untuk mencoba berbagai keputusan yang mungkin dulu nggak sempet dia ambil. Ini berasa relate banget sama kehidupan nyata kita yang kadang berharap kalau aja ada kesempatan untuk nyobain sekali lagi. Atau kalau aja ada kesempatan untuk mengulang kembali cerita yang dulu udah selesai, akankah kehidupan berjalan dengan lebih baik? Nah, jawabannya ada di novel ini. Dari sini juga aku akhirnya belajar kalau sebesar apapun penyesalan kita, kalau sebesar apapun kegagalan yang kita alami, dan sebesar apapun kita pengen berhenti, kalau kita ditakdirkan untuk tetap melanjutkan kehidupan, ya sebenarnya masih ada hal-hal berarti yang sedang menunggu kita di depan sana. Dan menyerah bukan jawaban dari setiap masalah yang ada. Yang ketiga ada The Door to Door Bookstore, yang menceritakan tentang seorang pria tua pengantar buku yang bekerja di sebuah toko buku milik sahabatnya. Biasanya, pria tua ini mengantarkan pesanan buku dari pelanggan dari pintu ke pintu alias dari rumah ke rumah. Sampai suatu hari, sahabatnya atau yang punya toko buku tempat dia bekerja itu meninggal dunia, dan toko bukunya diambil alih oleh putrinya. Di sanalah seorang pria tua ini mulai kehilangan pekerjaannya. Atau bisa jadi berpotensi pekerjaannya itu nggak akan lagi dipekerjakan sama putri dari pemilik toko buku tersebut. Ya karena putri pemilik toko buku yang sekarang jadi pemilik dari toko buku tersebut merasa kalau sistem kayak gitu itu nggak efektif. Kalau mengantarkan buku dari rumah ke rumah itu bukan salah satu cara yang efisien untuk dilakukan di zaman
yang udah modern pada saat itu. Dan di tengah-tengah pergulatan konflik yang ada di dalam novel ini, seorang pria tua tersebut dipertemukan dengan seorang gadis kecil yang suka ngikutin dia ketika mengantarkan buku-buku pesanan dari pelanggan. Ternyata, pertemuan dari seorang pria tua tersebut dengan sang gadis kecil akan membawa kisah ke dalam suatu konflik yang nggak hanya bikin kita terharu, tapi juga bikin kita belajar sesuatu. Di dalam novel ini, kita juga bisa kenalan sama setiap pelanggan yang jadi langganan dari toko buku tersebut. Bersama seorang gadis kecil yang suka ngikutin dia kemana-mana, pria tua ini mulai membantu satu persatu pelanggannya untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Ketika aku baca novel ini, rasanya tuh kayak lagi berada di suasana Eropa yang super indah. Penggambaran tokonya juga detail banget dan aku lupa sebutin ya. Nama penulisnya adalah Carsten Henn dan ini juga salah satu buku yang jadi international bestseller. Karena menurutku buku-buku kayak gini tuh emang penuh pelajaran kehidupan sih. Bahasa ceritanya itu juga nggak berat dan di sini juga kita bakalan bisa untuk mengenal lebih jauh karakter setiap manusia yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin kita juga bisa lebih berempati lagi ke masalah orang-orang yang ada di sekitar kita setelah kita baca novel yang satu ini. Yang keempat, ada novel The Lost Library atau Misteri Perpustakaan yang Hilang. Ditulis oleh Rebecca Steed dan Wendy Mass, dan ini adalah salah satu buku yang masuk ke New York Times bestseller. Ini tergolong novel anak-anak karena bisa dibaca dari usia 12 tahun ke atas. Kalau yang satu ini bukan slice of life, tapi lebih ke novel misteri. Di novel ini, kita bakal ketemu sama seorang murid dari sekolah dasar yang tiba-tiba menemukan sebuah perpustakaan kecil di pinggir jalan di sekitar daerah rumahnya. Ternyata buku-buku yang ada di perpustakaan kecil gratis yang tiba-tiba ada itu berasal dari perpustakaan kota yang sudah lama menghilang. Dan satu fakta unik lagi, kalau ternyata perpustakaan kecil gratis itu yang dijaga kucing tadi dibuat oleh seorang hantu. Dan hantunya ini tinggal di bekas reruntuhan perpustakaan kota yang dulu ada dan tiba-tiba menghilang dan lenyap begitu saja. Hantu dan juga kucing yang ada di novel ini selalu merasa menyesal, sampai-sampai mereka nggak sanggup untuk mengingat masa lalu tersebut lagi. Di novel ini kita bakalan ketemu sama plot twist yang nggak disangka-sangka dari awal, yang bikin kita ngerasa, loh, ternyata seperti ini ya, gitu. Bisa dibilang novel ini mengajarkan aku sebagai pembacanya tentang bagaimana penyesalan bisa membuat kita nggak berani berjalan maju ke kehidupan masa sekarang ataupun masa depan. Novel ini juga kita bakalan melihat bagaimana perjalanan orang-orang yang mengalami tragedi traumatis. Lagi-lagi aku dibikin kagum sama penggambaran detail di mana aku sampai bisa ngebayangin perpustakaan kota sebelum kebakaran. Betapa besarnya dan betapa megahnya perpustakaan itu sebelum dia menghilang begitu saja. Nantinya kita bakalan tahu kalau ternyata perpustakaan itu menghilang karena kebakaran. Tapi kenapa kebakaran tersebut bisa terjadi dan sampai bisa menghancurkan perpustakaan kota? Jawabannya ada di novel ini. Yang kelima ada Books Kitchen, yang dari covernya aja, kalian pasti bisa ngebayangin gimana vibes-nya ketika baca novel ini. Menceritakan tentang kehidupan di sebuah Books Kitchen yang berada di sebuah desa di lereng pegunungan yang super indah banget. Ini buku terjemahan dari Korea Selatan yang ditulis oleh Kim Jae-hee yang bakalan ngajak kita untuk kenalan sama pemilik Books Kitchen yang dulunya adalah seorang pemilik perusahaan startup yang memutuskan untuk menjual perusahaannya dan mendirikan sebuah Books Kitchen di sebuah pedesaan bareng sama sepupunya. Books Kitchen ini juga punya penginapan dan kenapa dinamakan Books Kitchen? Karena di dalamnya tuh sebenarnya ada restorannya, ada juga tempat penginapannya, dan juga banyak banget buku-buku yang bisa kita baca di sana. Sengaja dibangun untuk membebaskan orang-orang untuk membaca dan juga menulis buku, sekaligus untuk orang-orang healing dari penatnya kehidupan sehari-hari. Gimana nggak healing ya? Karena di sini tuh lokasinya adalah di daerah pegunungan yang ada danau-danaunya yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sana, orang-orang bebas untuk menulis, membaca buku, atau mengadakan berbagai acara seputar buku. Orang-orang yang datang ke Books Kitchen juga bebas untuk bertukar cerita, berbagi masalah, sampai membagikan luka di dalam hatinya. Books Kitchen jadi book cafe yang gak biasa, karena rasanya setiap kali orang habis datang ke sana dan pergi dari Books Kitchen, mereka akan merasa hati mereka lebih baik dan lebih lega.
Ya sama sih kayak aku yang baca buku ini, atau mungkin kamu yang nantinya baca buku ini, bakalan ngerasa kalau kita habis pulang dari healing. Masalah yang dialami para tokohnya juga bisa jadi pembelajaran untuk kita para pembacanya. Gak cuma covernya yang indah, tapi ketika baca buku ini berasa kita masuk ke dalam cover bukunya. Meskipun 2025 belum berakhir, aku bisa nobatkan novel yang satu ini alias novel ke-6 menjadi salah satu novel terbaik yang aku baca di sepanjang tahun 2025. Hari ini aku datang kembali ke toko buku Kobayashi. Novel terjemahan dari Jepang yang ditulis oleh Tetsuya Kawakami yang diangkat dari kisah nyata. Jadi toko buku Kobayashi itu beneran ada loh teman-teman. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang baru aja lulus dari universitas yang diterima di sebuah perusahaan distribusi buku yang besar. Tapi ternyata dia nggak ditempatkan di kantor cabang yang ada di Tokyo, melainkan berada di kota Osaka. Bermula dari satu kesalahannya yang lumayan fatal, akhirnya dia diajak sama kepala unit departemennya untuk menuju ke toko buku Kobayashi dan ketemu sama pemilik toko buku tersebut. Yang pemiliknya juga adalah seorang wanita yang cukup tua. Perjalanan kehidupan pemilik toko buku Kobayashi, caranya berjualan buku, sampai caranya mempertahankan agar toko bukunya tetap bisa buka meskipun kecil, membuat gadis yang baru aja kerja di sebuah perusahaan distribusi buku tersebut akhirnya bisa belajar sesuatu dan mencintai pekerjaannya. Jangan dikira kalau gadis itu dan juga pemilik toko buku Kobayashi adalah dua orang yang suka baca buku. Enggak ya teman-teman. Justru ketika mereka bekerja dan berhubungan dengan buku-buku lah, akhirnya mereka jadi suka baca buku. Pokoknya hal-hal detail tentang perbukuan ada di novel ini meskipun novelnya nggak begitu tebal. Perjalanan kehidupan yang luar biasa dari seorang pemilik toko buku kecil bikin aku dan juga seorang tokoh utama di novel ini belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang rasa empati, tentang tekad, tentang kerja keras, dan juga keyakinan untuk hal-hal yang kelihatannya mustahil. Kalau teman-teman pengen tahu gimana penggambaran toko bukunya, persis kayak yang ada di cover novel ini. Dan menurut informasi yang aku dapat dari internet, ternyata toko buku Kobayashi ini udah nggak buka lagi. Tapi kita bisa berkunjung ke sana lewat novel ini. So itu dia 6 buku yang aku rekomendasikan untuk teman-teman baca. Mulai dari teman-teman yang suka baca buku, lagi mulai baca buku, atau yang belum sama sekali tertarik untuk baca buku, coba deh baca buku-buku tentang buku ini. Mungkin kalian jadi lebih semangat untuk baca buku setelahnya. So, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk beli buku-buku ini, link belanja bukunya aku taruh di description box. Buat teman-teman yang juga lagi mau cari rekomendasi buku, kalian bisa follow akunku di @rani_reading. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.